warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ayu Utari dengan NIM A1E118058. Saya dari Bimbingan dan Konseling Universitas Jambi semester 4. Nah, di video kali ini saya akan membuat video tentang layanan orientasi yang berjudul Pergaulan Sehat. Nah, dengan judul Pergaulan Sehat ini cocok sekali pada zaman sekarang dengan untuk remaja-remaja atau kalangan pelajar di SMP atau di SMA itu sangat penting sekali pendidikan tentang pergaulan sehat. Tujuan pembuatan video tentang pergaulan sehat ini karena agar siswa-siswa atau remaja-remaja pada kalangan SMP dan SMA itu mengetahui pergaulan sehat itu seperti apa dan pentingnya pergaulan sehat itu seperti apa. Nah, pada zaman sekarang kan banyak sekali remaja-remaja yang pergaulannya sudah menyimpang dengan norma-norma nilai-nilai dari lingkungan masyarakat. Nah, dengan ini maka dari itu saya membuat video tentang pergaulan sehat ini. Nah, tujuannya itu dalam pembuatan video ini karena agar semua remaja yang melihat video ini dapat memahami dan mengerti tentang pergaulan sehat itu apa dan dapat menerapkan pergaulan sehat ini di lingkungan sekitarnya. Dengan keadaannya seperti ini, adanya wabah COVID-19 ini sangat bermanfaat sekali pembuatan video seperti ini karena untuk adanya wabah seperti ini kita harus tetap stay at home, yaitu selalu di rumah. Nah, kita langsung saja masuk ke materi, yaitu pergaulan sehat. Sebelum kita mengenal tentang pergaulan sehat, kita harus mengetahui tentang remaja. Remaja itu apa sih? Nah, remaja itu adalah generasi penerus yang membangun bangsa ke arah yang lebih baik dan mempunyai pemikiran yang lebih jauh ke depan. Nah, kegiatannya juga dapat menguntungkan dirinya sendiri, oleh orang tua, dan lingkungan sekitar. Maka dari itu, remaja ini harus mendapatkan perhatian khusus dari diri sendiri, orang tua, maupun masyarakat sekitar. Nah, itu tadi adalah pengertian dari remaja. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui pengertian dari pergaulan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pergaulan? Pergaulan itu adalah interaksi antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok. Nah, pergaulan ini sangat berpengaruh besar terhadap kepribadian individu karena pergaulan yang dilakukan ini sangat mencerminkan kepribadiannya, baik yang positif maupun yang negatif. Jadi kita harus memilih pergaulan yang ke arahnya itu lebih ke positif daripada ke negatif karena apabila kita bergabung atau mencari pergaulan atau kelompok bermain kita itu negatif atau ke arah negatif itu akan merusak kepribadian kita, terutama moral kita. Nah, itu adalah pengertian dari pergaulan. Jadi, yang dimaksud dengan pergaulan yang sehat itu adalah pergaulan yang tidak menyimpang dari nilai-nilai, dari norma dalam masyarakat. Jadi, pergaulan sehat itu sangat penting sekali buat kita karena untuk menjaga nama baik bangsa, nama baik diri, nama baik keluarga, terutama nama baik orang tua. Selain dari pengertian pergaulan sehat, nah, pergaulan sehat juga mempunyai ciri-ciri pergaulan sehat. Apa aja sih ciri-ciri dari pergaulan sehat? Nah, yang pertama itu adalah berakhlak mulia. Nah, berakhlak mulia ini adalah cara kita berperilaku, sikap, perbuatan, sopan santun terhadap orang lain atau terhadap yang lebih tua, terutama kepada orang tua kita. Nah, berakhlak mulia ini adalah berakhlak yang baik, berakhlak yang sopan terhadap orang lain. Nah, contoh dari akhlak mulia ini adalah
Selanjutnya itu ada ciri-ciri yang kedua. Yang kedua itu ada senantiasa berprasangka baik. Nah, kita harus berprasangka baik terhadap orang lain dan tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang lain, karena berprasangka buruk terhadap orang lain itu dinamakan seuzon. Nah, itu sangat tidak baik dan dapat memunculkan permusuhan di antara kita. Jadi kita tidak boleh asal menuduh orang lain dalam perbuatan atau berbuat kejahatan. Contoh dari berprasangka baik itu berprasangka pada diri sendiri, berprasangka pada orang lain, dan berprasangka kepada Allah. Nah, ciri-ciri yang ketiga itu ada pemaaf. Nah, pemaaf itu adalah seseorang yang suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa harus ada kebencian dan ada balas dendam terhadap orang lain tersebut. Nah, banyak sekali manfaat dari pemaaf ini. Nah, siapa orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain itu akan hidupnya akan damai dan memiliki banyak teman dan menjadikan kamu lebih dewasa dan hidup akan fokus kepada hal-hal yang positif dan kamu akan terhindar dari stres. Jadi banyak sekali kan manfaatnya bagi orang yang gampang sekali memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat itu ada jauh dari iri dan dengki. Nah, artinya iri dan dengki ini adalah suatu emosi yang muncul ketika seseorang itu tidak mempunyai keunggulan. Jadi yang dimaksud itu adalah menaruh perasaan marah, yaitu benci atau tidak suka karena iri dengan keberuntungan orang lain. Nah, jadi kita itu tidak boleh mempunyai rasa iri dan dengki kepada orang lain, karena keberuntungan orang lain itu caranya berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh iri dan dengki. Itu akan menyebabkan permusuhan di antara sesama. Yang kelima itu ada sopan bertutur kata. Nah, kenapa sih kita harus sopan bertutur kata? Karena dengan perkataan atau ucapan itu kita dapat menjaga perasaan orang lain. Nah, apabila kita tidak menjaga lisan kita, perkataan kita itu dapat menyakiti hati orang lain dan menimbulkan permusuhan antar sesama. Jadi kita tidak boleh sembarangan berkata atau berbicara, terutama berkata kepada yang lebih tua. Nah, yang selanjutnya yaitu yang keenam, itu ada ciri-ciri yang dari pergaulan sehat ini selalu mengingat kepada kebaikan. Nah, apabila kita selalu mengingat pada kebaikan, maka kita tidak akan tersesat ke hal-hal yang negatif. Jadi ini sangat penting sekali untuk kita, apalagi dalam pergaulan itu, dalam berteman itu harus saling mengingatkan dalam kebaikan. Apabila ada teman kita yang suka menyimpang, pergaulan yang menyimpang yang tidak sesuai dengan nilai dan norma, kita wajib mengingatkannya. Nah, ciri-ciri yang ketujuh itu ada membantu teman yang kesusahan. Nah, kita itu harus membantu teman yang kesusahan. Karena apa? Karena kita itu adalah makhluk sosial, yaitu saling ketergantungan sesama manusia. Jadi kita tidak bisa hidup individu. Nah, maka dari itu kita itu harus saling membantu teman yang saat berada kesulitan, kesusahan, itu wajib banget kita untuk membantunya. Nah, ciri-ciri yang ke-8 itu ada memberi nasihat baik. Nah, memberi nasihat baik sama teman itu sangat penting karena kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Apabila
teman kita ada yang menyimpang perbuatannya, menyimpang dari nilai-nilai, dari norma-norma dalam lingkungan masyarakat, wajib kita menasehati dengan baik tanpa harus menyakiti perasaannya, karena apabila kita menyakiti perasaannya itu akan menimbulkan permusuhan. Yang terakhir itu ada ciri-ciri kita tidak boleh membicarakan aib teman atau saudara kita. Kenapa sih kita tidak boleh membicarakan aib teman atau saudara kita? Karena membicarakan aib teman atau saudara kita itu dapat menimbulkan permusuhan, dapat menimbulkan kebencian atau balas dendam terhadap sesama. Jadi kita tidak boleh membicarakan aib teman kita kepada orang lain dan membicarakan aib saudara kita kepada orang lain. Kita harus saling menjaga rahasia atau menjaga aib teman kita atau saudara kita. Kalian juga tidak mau kan apabila aib kalian itu disebarkan atau dibicarakan ke orang lain oleh teman kalian. Nah, untuk menghindari hal tersebut kita harus menjaga aib orang lain atau aib teman kita. Nah, dengan hal seperti ini kita akan berteman dengan baik dan berteman yang menyenangkan dan tidak ada permusuhan di antara kita dengan teman kita. Itu tadi adalah ciri-ciri dari pergaulan sehat. Nah, selanjutnya itu ada bentuk-bentuk pergaulan sehat. Nah, di sini siapa yang tahu dari bentuk-bentuk pergaulan sehat? Nah, betul sekali. Bentuk-bentuk dari pergaulan sehat itu yang pertama ada kelompok bermain teman sebaya, di mana hal ini dapat membentuk tubuh pergaulan sehat kita. Jadi, kelompok bermain itu sangat berpengaruh terhadap pergaulan dan kepribadian kita. Jadi, buat kalian jangan memilih teman yang pergaulannya itu menyimpang. Kita harus memilih teman yang bisa membuat kita itu selalu berperilaku positif, selalu tidak menyimpang dari norma atau nilai dalam masyarakat. Nah, yang kedua itu ada kelompok belajar. Nah, kelompok belajar ini sangat berpengaruh terhadap kepribadian kita, karena dalam kelompok belajar ini dapat mengarahkan kita dalam kecerdasan berpikir kita, berpikir logis, berpikir kritis. Jadi kepribadian kita, terutama intelektual kita itu akan terlatih atau terasah dengan kelompok belajar kita. Dengan melakukan kelompok belajar inilah daya pikir anak itu akan terasa, bukan dari dirinya sendiri, melainkan menyimpang dari orang lain. Jadi saling memanfaatkan diri dengan orang lain. Yang ketiga itu ada kegiatan pengembangan diri. Nah, kegiatan pengembangan diri ini sangat bermanfaat sekali untuk kita, karena dalam kegiatan pengembangan diri ini dapat mengarahkan kita dalam bakat dan minat kita. Jadi dalam kegiatan pengembangan diri ini kita dapat meningkatkan bakat, minat kita terhadap potensi diri kita. Nah, selain untuk mengembangkan atau mengarahkan bakat dan minat kita, itu juga bermanfaat untuk pergaulan, karena dalam pengembangan diri ini kita dapat menemukan atau
kita dapat memperluas pergaulan kita dari berbagai latar belakang yang mempunyai minat yang sama. Yang keempat itu ada kegiatan keagamaan. Nah, kegiatan keagamaan ini sangat positif sekali dalam pergaulan kita. Karena apa? Dalam kegiatan keagamaan ini dilakukannya pembinaan mental spiritual yang berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di mana pada kegiatan keagamaan ini dapat aktif terjun dalam kegiatan keagamaan sesuai dengan agama yang kita anut. Nah, yang kelima itu ada kegiatan Karang Taruna. Karang Taruna ini merupakan organisasi kemasyarakatan yang mewadahi kegiatan pemuda-pemudi atau remaja yang ada di lingkungan tempat tinggalnya tersebut. Nah, melalui Karang Taruna ini, anak dapat mengenal kemajemukan masyarakat di lingkungannya. Dengan inilah, anak juga dipupuk agar memiliki sifat yang sosial, yaitu dalam bentuk kepedulian terhadap pengembangan atau kemajuan daerah atau tempat tinggalnya tersebut. Yang keenam itu ada kegiatan sosial kemasyarakatan. Nah, dengan kegiatan sosial kemasyarakatan ini sangat bermanfaat sekali terhadap anak atau terhadap remaja-remaja pada zaman sekarang. Karena pada kegiatan ini anak itu dilatih untuk menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan kegiatan inilah kita dapat mempunyai atau memiliki sikap yang positif terhadap sesama. Nah, yang ketujuh itu ada kegiatan pecinta alam. Nah, kegiatan pecinta alam ini adalah suatu media untuk anak yang suka berpetualang. Nah, kegiatan pencinta alam ini juga termasuk ke hal-hal yang positif karena di mana dalam kegiatan ini remaja akan mencari tahu ilmu pengetahuan tentang alam secara langsung dan dapat informasi-informasi yang lainnya tentang alam tersebut. Dengan itu, remaja akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuannya. Nah, itu tadi adalah bentuk-bentuk dari pergaulan sehat. Nah, jadi buat kalian jangan bergaul dengan seseorang yang tidak mempunyai atau tidak memiliki nilai dan norma dalam masyarakatnya. Karena dengan perilaku yang menyimpang itu dapat merugikan diri sendiri, orang tua, dan lingkungan masyarakat. Nah, berhubung materinya sudah selesai, dalam penyampaian materi yang tadi, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Nah, semoga dengan materi yang saya sampaikan ini dapat membantu kalian atau siswa-siswa SMP, SMA itu
itu dapat memahami tentang pergaulan sehat dan dapat menerapkannya secara langsung di lingkungannya. Jadi pergaulan sehat ini sangat bermanfaat sekali untuk kita dan untuk orang tua, terutama untuk masyarakat. Untuk kalian, bergaulah secara sehat, karena bergaul secara sehat itu akan menentukan kepribadian kita, yaitu tentang moral kita. Nah, apabila kita bergaul tidak sehat, itu akan terjerumus ke hal-hal yang negatif. Nah, itu sangat merugikan diri kita, orang tua, dan masyarakat. Dan pergaulan yang sehat ini dapat mencerahkan masa depan kita, terutama untuk cita-cita kalian. Jadi tidak usah ragu-ragu lagi untuk melakukan pergaulan sehat. Jadi, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dari perkataan atau perbuatan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!